Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kaila Putri Nalia dengan NIM 2023011108. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai UTS mata kuliah Introduction to Business. Nomor 1, usaha apa yang prospektif di dekat kampus? Nah, usaha yang saya pilih yaitu mie ayam, karena mie ayam sangat diminati oleh kalangan anak muda, orang dewasa, maupun anak-anak. Nah, manajemen yang dibutuhkannya itu, yang pertama ada karyawan yang dibutuhkan 3 orang, karena tempatnya yang tidak terlalu besar, seperti di restoran terkenal. Yang kedua yaitu jumlah dana yang dibutuhkan sekitar 10 juta kurang lebih. Yang ketiga yaitu perlengkapan yang dibutuhkan seperti panci, kompor, mangkok, sendok, garpu, sumpit, kursi, meja, gelas, piring, dan lain sebagainya. Nah, untuk tata cara pembuatannya juga, tata cara pengadaannya yang pertama yaitu pemilihan pemasok dan supplier, negosiasi harga dan syarat pembelian, pengadaan bahan baku, manajemen stok dan inventaris, pembayaran dan pelaporan, penjagaan kualitas produk, dan evaluasi peningkatan proses. Mengapa kita harus memperhatikan para pemangku kepentingan tersebut? Yang pertama yaitu pelanggan. Kepuasan pelanggan akan menciptakan loyalitas dan meningkatkan omset pada usaha kita. Yang kedua yaitu karyawan. Karena karyawan yang bahagia dan produktif akan berkontribusi untuk memunculkan kualitas produk yang sesuai dengan layanan serta mengurangi turnover karyawan. Yang ketiga yaitu pemasok, karena kerjasama yang baik dengan pemasok akan memastikan pasokan yang stabil, berkualitas, dan harga yang kompetitif. Yang keempat yaitu pemerintah regulator. Memenuhi peraturan dan memiliki hubungan yang baik dengan pemerintah regulator akan mengurangi risiko hukum dan operasional. Yang kelima yaitu masyarakat. Yang kedua yaitu tanggung jawab terhadap karyawan. Kondisi kerja yang aman dan nyaman dapat membuat pekerja atau karyawan kita merasa nyaman dan aman, serta meningkatkan loyalitas juga terhadap usaha kita. Yang kedua yaitu upah yang setara. Yang ketiga yaitu pelatihan atau pengembangan yang memberi pelatihan dan pengembangan keterampilan kepada karyawan untuk meningkatkan kompetensi karyawan. Untuk selanjutnya, tanggung jawab sosial terhadap lingkungan. Pengelolaan sampah, mengelola sampah dengan cara bertanggung jawab, mendaur ulang dengan cara memilih dan memilah sampah. Yang kedua yaitu penggunaan energi sumber daya. Dapat mengurangi penggunaan sumber daya yang efisien, misalnya menggunakan lampu dengan hemat dan peralatan yang berkinerja tinggi. Yang selanjutnya yaitu menjaga kebersihan lingkungan, memastikan area sekitar tempat usaha kita bersih, aman, nyaman, dan wangi. Untuk selanjutnya yaitu definisi laju pertumbuhan ekonomi. Nah, merupakan indikator yang mengukur pertumbuhan atau perubahan tingkat produksi barang atau jasa dalam suatu negara atau wilayah yang biasanya dalam periode tahunan. Nah, untuk suku bunga sendiri yaitu tingkat bunga yang dikenakan oleh bank atau lembaga tertentu dalam memberikan pinjaman atau investasi kepada nasabah. Inflasi sendiri yaitu kenaikan umum yang terus-menerus dari harga barang dan jasa. Nah, untuk selanjutnya dampak laju pertumbuhan ekonomi dalam usaha kaki lima mie ayam. Yang pertama yaitu meningkatkan daya beli masyarakat dan meningkatkan pengeluaran masyarakat. Yang kedua yaitu meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi yang menciptakan peluang pertumbuhan usaha dengan meningkatkan permintaan pasar. Nah, untuk suku bunganya yaitu suku bunga yang rendah dapat mendorong konsumen untuk menggunakan lebih banyak kredit.
kredit atau pinjaman sehingga meningkatkan pengeluaran untuk makan di luar rumah. Yang kedua yaitu suku bunga yang tinggi dapat menghambat investasi dan pengeluaran konsumen. Nah, untuk dampak inflasinya, perbedaan kepemilikan perorangan dan kepemilikan kemitraan. Yang pertama yaitu kepemilikan perorangan, berarti usaha yang dimiliki dijalankan oleh satu orang atau satu individu. Nah, untuk kelebihannya yaitu sederhana dalam pengelolaannya, tidak memerlukan proses formal juga. Nah, untuk kekurangannya sendiri, modal terbatas, hanya berasal dari sumber pribadi, milik kita pribadi. Nah, untuk usaha kemitraan yaitu berbentuk kepemilikan usaha di mana dua atau lebih individu bekerja sama menjalankan usaha. Nah, untuk kelebihannya yaitu modalnya bersumber dari full bersama antara mitra sehingga memungkinkan untuk skala operasional yang lebih besar. Nah, untuk kekurangannya yaitu terdapat pembagian keuntungan dan pengambilan keputusan yang memerlukan kesepakatan antara mitra. Nah, untuk analisis SWOT-nya, yang pertama yaitu strengths atau kekuatan. Produk ini populer diminati oleh masyarakat. Contohnya, anak muda, orang tua, hingga anak-anak pun menyukai mie ayam. Yang kedua yaitu lokasi strategis dekat kampus atau di area ramai pejalan kaki. Yang ketiga yaitu kualitas produk yang baik dan harga yang terjangkau. Nah, untuk weakness-nya atau kelemahannya yaitu keterbatasan modal untuk pengembangan usaha. Yang ketiga yaitu ketergantungan pada musim atau cuaca tertentu. Yang ketiga yaitu kebatasan dalam infrastruktur atau peralatan. Untuk peluangnya sendiri, yang pertama yaitu permintaan pasar yang terus meningkat untuk makanan cepat saji yang berkualitas. Yang kedua yaitu peluang untuk memperluas menu dengan variasi produk baru.